Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TV Al-Ummah, warga besar Muhammadiyah di mana saja berada, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa bersua kembali. Dan pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas tentang wabah yang telah melanda di negeri kita ini, bahkan di berbagai penjuru negeri dunia di dunia kita ini, yang sudah kita kenal bersama dan sudah sering kita mendengar di telinga kita masing-masing bahwa dengan penyakit yang diberi nama virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Pada malam hari ini saya ditemani tamu dari seorang dokter yang sudah tidak asing lagi di kalangan pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Beliau adalah Dr. Haji Meldi Muzada Elva, spesialis penyakit dalam, dan beliau ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan, Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan, dan sekarang diangkat sebagai ketua MCCC Kalimantan Selatan. Nanti Pak Dokter langsung menjelaskan apa itu MCCC. Pemirsa yang berbahagia, saya wakili dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, Majlis Tablik, dan saya sebagai sekretaris. Insyaallah malam hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19, dan sering terdengar di telinga kita bahwa itu disebut dengan virus corona. Kita tahu bahwa negeri kita ini diberikan wabah penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan teguran bagi Allah Subhanahu wa taala dan peringatan oleh Allah kepada kita sebagai orang beriman, dan juga mungkin laknat bagi orang-orang yang ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita membaca di media sosial, ada yang menyampaikan, entah siapa yang menyampaikan, itu salah satu barangkali naskah yang sangat baik sekali, yaitu di mana COVID-19 itu bahwa angka satunya itu merupakan ayat 1 di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, bahwa kita harus mengesahkan Allah. Kemudian di angka 9 itu adalah surah yang ke-9, yakni surah At-Taubah, bahwa ketika kita diberikan oleh Allah artinya kesehatan, kita mengesahkan Allah dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kita pada malam ini tidak membahas tentang membahas di bidang kesehatan. Apa itu sebenarnya kita ketahui bersama. Di hadapan kita sudah hadir Bapak Dr. Haji Meldi Muzada Elva, spesialis penyakit dalam atau internis. Pak Dokter, Ya, saat ini masyarakat kita itu kadang-kadang takut begitu, ya, dan bahkan kebingungan, dan bahkan dirumahkan begitu Pak Dokter. ya, Takut terkena virus, apalagi tidak boleh berjabat tangan, kemudian datang ke suatu tempat juga harus dibatasi begitu. Itu apa sebenarnya Pak Dokter tentang virus corona itu atau COVID-19, COVID-19? 19. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih kepada Ustadz
Ahmad Fitri atas kesempatan yang diberikan kepada pemirsa sekalian yang ada di rumah. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di sini walaupun kumpulnya itu secara online. Karena memang salah satu yang disarankan oleh pemerintah bahwa kita harus membatasi keluar, kemudian kita harus tetap di rumah atau kita sering disebut dengan stay at home, dan juga menjaga jarak yang disebut dengan social distancing. Menanggapi pertanyaan Pak Ustadz tadi tentang masalah coronavirus. Jadi coronavirus itu sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1960. Jadi coronavirus itu sebenarnya sudah lama Pak Ustadz. Coronavirus itu kalau berdasarkan dia terbagi menjadi dari segi bahasa itu ada corona. Corona itu artinya dalam bahasa Latin itu adalah lingkaran. Lingkaran yang menyerupai seperti mahkota. Sehingga disebut dengan corona. Nah, sebenarnya coronavirus itu menyebabkan flu. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu dia dapat menyebabkan kasus yang menjadi lebih berat. Sebagai contoh, coronavirus itu sempat menyebabkan terjadinya SARS. SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Kemudian juga waktu itu yang sempat booming di Timur Tengah disebut dengan MERS, atau disingkat dengan Middle East Respiratory Syndrome. Dan yang terakhir ini pada tahun Desember 2019 sampai sekarang dikenal dengan COVID-19. Jadi coronavirus sendiri yang sekarang ini menjadi pandemi dunia, itu virusnya itu disebut dengan SARS-CoV-2. Nah, virus SARS-CoV-2 itu menyebabkan suatu penyakit. Nah, penyakit itu namanya adalah COVID-19. Jadi misalnya seperti ini, seseorang kena tifoid. Tifoid itu nama penyakit. Sedangkan penyebabnya itu kena bakteri yang disebut dengan Salmonella typhi. Nah, sedangkan COVID-19 itu nama penyakit disease, Sedangkan penyebabnya itu adalah virus corona yang disebut nama dengan SARS-CoV-2, Jadi begitu. Nah, virus corona tersebut sebenarnya kalau berdasarkan kasus yang terjadi itu tingkat kematiannya itu berkisar antara 2 sampai 3,3% laporan di dunia yang dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Tetapi bukan itu yang kita khawatirkan. Memang angka kematiannya itu berkisar antara 2 sampai 3%, 3,3%. Tetapi ternyata coronavirus itu mempunyai spreading yang sangat luas. Spreading sangat luas ini artinya dia punya infeksi yang sangat tinggi terhadap orang lain yang menyebabkan orang itu cepat sekali terkena infeksi. Sehingga kalau seandainya walaupun dikatakan 2-3%, tetapi kalau yang terkena itu dikatakan sekarang ini sudah 1 juta yang terkena populasi dunia, maka yang menyebabkan dari 1 juta itu kematian itu terjadi antara 2.000 sampai 3.300. Bayangkan luar biasanya kematian itu di dunia. Dan sekarang ini di Indonesia angka kematian akibat coronavirus itu seperti yang dilaporkan pemerintah itu berkisar antara 9 sampai 10%. Jauh lebih tinggi. Kenapa? Itulah tugas kita bersama untuk mencari penyebabnya. Kenapa angka kematian di Indonesia itu lebih tinggi daripada yang ada di dunia. Demikian. Pak Dokter, tadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Pak Dokter Mildi sebagai Ketua MCCC, MC3 begitu. Selain juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan juga sebagai wakil direktur Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan itu MC3 begitu, MC3. Baik. Jadi MCCC itu merupakan singkatan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dia itu merupakan suatu kesiapsiagaan secara mitigasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah terkait dari merebaknya pandemi dari coronavirus itu yang ada di Indonesia, coronavirus COVID-19 ini. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu bukti nyata dari Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu sangat memperhatikan segi kemanusiaan. Salah satunya adalah dalam membantu memutus mata rantai coronavirus yang menyebar sekarang. Jadi tujuannya itu dibentuknya
MCCC ini adalah sebagai penunjang dan membantu pemerintah dalam memutus mata rantai tersebut. Ya, jadi mungkin MCCC itu lebih banyak nanti bersifatnya itu adalah promotif dan preventif. Artinya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan secara rutin, kemudian tetap di rumah dan menjaga jarak, ya. Khususnya juga menjaga atau menghindari kerumunan. Nah, selain itu juga kita preventif, ya. Preventif yaitu dengan cara melakukan penyemprotan di tempat-tempat yang sangat rentan terjadinya perpindahan transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Perpindahan itu seperti apa? Misalnya di gagang pintu. Ya, orang yang terinfeksi coronavirus memegang pintu dan dia bertahan di situ. Orang yang normal nanti, orang yang tidak terinfeksi memegang, dia akan bisa terinfeksi. Di mana tempat lain? Pagar, ya, kemudian apa lagi? Mungkin kursi atau meja dan sebagainya. Jadi penyemprotan itu ternyata, apalagi penyemprotan disinfektan itu tetap diperlukan. Ya, diperlukan di daerah-daerah yang memang kemungkinan terinfeksi, ya, menjadi transmisi dari satu orang menjadi orang yang lain. Sedangkan untuk tindakan kuratif tentunya kita masih percayakan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk melakukan tindakan kuratif, pengobatan dan rehabilitatif. Jadi lebih banyak kita itu nanti misi kemanusiaan untuk tindakan preventif dan promotif. Dan alhamdulillah sendiri MCCC di Kalimantan Selatan juga sudah dibentuk sejak 1 minggu yang lalu, ya, oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Pak Dokter, tadi jelaskan ada tindakan preventif gitu. Apa saja sudah yang sekarang diberikan kepada mungkin tempat-tempat ibadah, sekolahan, itu dalam bentuk apa begitu? Mungkin semacam antisipasi begitu Pak Dokter. Mungkin apa yang sudah diberikan itu? Oke, baik. Jadi begini, ya, seperti kita ketahui bahwa coronavirus itu dari WHO masih menyatakan bahwa dia itu adalah penularannya itu melalui droplet. Droplet itu artinya dia itu keluar bersama dengan air liur ataupun air ludah yang kita berbicara. Kemudian dia bisa menyebar kurang lebih 1 sampai 2 meter dan kemudian setelah itu dia jatuh. Kalaupun yang dikatakan bahwa dia itu menyebar airborne itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Jadi belum ada dinyatakan dulu, belum diperdebatkan. Nah, droplet itu artinya dia itu jatuh. Nah, itu yang kita kerjakan untuk memutus mata rantai itu. Ya, misalnya virus itu kan jatuh ke tempat-tempat umum seperti tempat duduk di tempat-tempat umum, kursi, kemudian meja, gagang pintu tadi, kemudian di pagar dan sebagainya. Nah, itu bisa kita matikan virus tersebut, ya, dengan cara kita hancurkan virus itu dengan cara memberikan disinfektan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO disinfektan tersebut. Itu sudah kita kerjakan. Jadi salah satu laporan dari MCCC yang diberitakan setiap hari di grup kita bahwa semakin hari makin banyak titik yang kita lakukan untuk penyemprotan. Itu yang pertama. Kemudian yang sekarang itu yang paling penting dan lagi rame-ramenya adalah anjuran untuk melakukan masker, ya, memasang masker bersama. Jadi itu aja tujuannya masang masker itu adalah saya melindungi Anda dan Anda melindungi saya. Jadi seperti yang diketahui tadi bahwa ada beberapa kasus, bahkan mungkin banyak kasus orang yang terinfeksi corona tapi tidak bergejala. Nah, tapi dia tidak bergejala, dia tetap bisa menularkan kepada orang lain. Sehingga digerakkanlah pemasangan masker bersama. Dan ini terbukti, ya, di Jepang, di Cina, di Korea Selatan, kemudian di Eropa, kalau tidak salah itu di Ceko, ya. Dikatakan bahwa ketika mereka menggunakan masker secara bersama-sama, peningkatan atau eksponensialnya itu tidak setinggi negara-negara yang tidak menggunakan masker. Jadi terlihat sekali di dalam hal tersebut. Pak Dokter, tadi dijelaskan Pak Dokter bahwa virus itu kan bisa menempel di kursi, kemudian di meja, di gagang pintu. Itu apakah di karpet tempat sholat juga begitu ya Pak Dokter? Tempat sholat seperti sajadah begitu?
Kan sekarang ada yang sebagian digulung begitu. Betul. Bagaimana Mas Dokter? Ya. Betul. Jadi ya itu malah menjadi media ya, media tempat dia bertahan yang lama. Sebab dikatakan ternyata coronavirus itu sangat bisa bertahan di luar dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kalau seandainya seperti karpet di di masjid itu ya sebaiknya untuk sementara kita tidak gunakan digulung. Iya. Ya. Dan itu saya lihat di masjid Muhammadiyah ya dilakukan hal tersebut. Ada lagi Pak Dokter. Saya kemarin datang ke rumah sakit Pak Dokter. Tapi sampai ke rumah itu oleh istri saya harus dilepas segera gitu. Semua yang ada di badan ini dilepas semua. Jadi jangan sampai pegang apa gitu kan. Terus dikasih istri handuk dengan sarung gitu ya. Masuk langsung ke kamar mandi, langsung mandi, dan itu pun harus satu tempat itu. Maksudnya ember atau tempatnya menaruh pakaian itu. Memang begitu ya Bu Dokter, bisa menempel di baju kita. Iya. Oh. Virus corona itu seperti yang kita sampaikan tadi, selain dia menempel di tempat-tempat umum, dia bisa bertahan di baju kita. Dan kalau seandainya baju kita yang tidak sesegeranya kita lepaskan, ya sangat memungkinkan bahwa dia akan menularkan kepada anggota keluarga kita yang ada di rumah. Jadi protokolnya seperti banyak yang sudah disampaikan. Kalau kita datang ke rumah, yang pertama kali alas kaki atau sepatu letakkan di luar. Sedapat mungkin ada semprotan disinfektan di luar sehingga menyemprot alas kaki atau sepatu kita tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk, segera lepaskan baju kita, ditempatkan di tempat yang khusus, kemudian segera dicuci, bahkan airnya pun juga air yang hangat sudah diatur dalam hal itu, dan kita segera untuk mandi. Setelah kita mandi, baru kita dipersilakan untuk bercengkrama dengan keluarga kita yang ada di rumah, khususnya orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi penularan dari coronavirus tersebut. Ya, misalnya seperti orang-orang yang bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan mungkin Pak Dokter ya, artinya bukan tadi sudah disampaikan yang pekerja khusus, tapi Jadi lisis, terjadi kematian dari virus tersebut. baik Pak Dokter, di dalam masalah penanganan virus corona atau COVID-19 ini, di mana ada istilah-istilah Pak Dokter yang sekarang mungkin banyak diketahui oleh masyarakat, apalagi masyarakat umum gitu Pak Dokter. Apa itu ODP, PDP gitu kan? Mungkin ADP dan sebagainya, itu perlu penjelasan Pak Dokter supaya masyarakat itu bisa mengerti dan bisa memahami tentang dampak penyebaran virus corona itu sangat luar biasa. Ya. Jadi memang istilah di Indonesia itu ada beberapa istilah sehingga kadang juga saya pribadi menjadi cukup membingungkan ya. Orang-orang kesehatan aja kadang ya cukup bingung, apalagi orang-orang awam. Kan memang ada beberapa istilah dan itu memang itu kebijakan masing-masing negara ya. Berbeda mungkin dengan negara yang lain, berbeda juga dengan negara yang di Indonesia. Nah, dari panduan tentang penanganan manajemen dari COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang terakhir itu dikeluarkan itu adalah revisi keempat. Jadi kita sudah mengeluarkan revisi yang keempat untuk penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu ada beberapa istilah. Istilah yang pertama itu disebut dengan PP. PP itu adalah pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan itu adalah seseorang yang setelah datang atau dia memang bekerja bolak-balik di tempat
yang dinyatakan bahwa tempat itu Iya, iya. terinfeksi adanya confirm COVID-19 atau daerah itu sudah dinyatakan dengan transmisi lokal. Sebagai contoh, di Banjarmasin kita ini kan sudah transmisi lokal dinyatakan. Iya, iya. Nah, ada orang dari Landasan Ulin bekerja di Banjarmasin. Iya. Karena mau tidak mau dia harus bekerja, dia bolak-balik. Nah, orang itu disebut dengan pelaku perjalanan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi disebut dengan OTG. OTG itu disebut dengan orang tanpa gejala. Apa pengertian dari OTG tersebut? Pengertian dari OTG itu adalah seseorang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Contoh, seorang dokter memeriksa pasien di poliklinik dengan keluhan pasien itu demam. Tetapi pasien itu ternyata belum diketahui bahwa itu dia positif COVID-19. Ya, setelah dia diperiksa oleh dokter tersebut, kemudian pasien itu besok harinya masuk ruangan, ternyata dia positif COVID-19. Tapi dokter itu pada saat dia melakukan pemeriksaan tidak melakukan alat pelindung diri yang maksimal. Nah, tapi syukur alhamdulillahnya dokter tersebut tidak punya gejala apapun. Nah, dia disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Contoh lain apa? Istri di mana suaminya itu COVID-19. Tapi dia tidak punya gejala sama sekali. Dia disebut dengan orang tanpa gejala. Pada kasus ini OTG harus tetap isolasi diri. Sampai ditemukan adanya gejala, dia harus segera diperiksa. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi disebut dengan ODP. ODP itu disebut dengan orang dalam pemantauan. Apa artinya ODP tersebut? Orang dalam pemantauan itu ketika dia ditemukan dengan yang pertama demam di atas 38 derajat Celcius atau pilek atau sakit tenggorokan atau batuk. Itu ada atau pilihan. Kemudian ada memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Atau memiliki riwayat kontak dan kasus konfirmasi COVID-19. Sebagai contoh tadi, orang yang bekerja tadi ke Banjarmasin, dia itu pelaku perjalanan, tapi begitu dia demam, dia memiliki gejala batuk dan sebagainya, maka dia masuk ke dalam orang dalam pemantauan. Atau dokter tadi, tiba-tiba dia awalnya OTG, tiba-tiba dia demam, maka dia berubah menjadi orang dalam pemantauan. Dan yang terakhir, ini adalah pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu adalah pasien orang dengan demam, kemudian disertai batuk atau pilek, sakit tenggorokan, pilek, atau pneumonia ringan hingga berat. Nah, jadi di sini ada kata kunci. Ada gambaran pneumonia. Pneumonia itu apa? Pneumonia itu infeksi parenkim paru. Jadi paru-paru ini terkena infeksi dan itu dilihat dari pemeriksaan ronsen adanya gambaran, ya istilah orang Banjar itu nyebutnya flek. Ya, itu ada gambaran seperti itu. Kemudian dia ada memiliki riwayat perjalanan tadi di wilayah atau negara yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan orang yang positif COVID-19. Dan ada orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka dia berubahlah menjadi PDP. Jadi ada 4 istilah. Nah, terus ada yang dinyatakan confirm. Confirm itu ketika seseorang itu sudah positif menderita, ditemukan adanya SARS-CoV-2 dengan pemeriksaan swab. Ya, di tenggorokan dan di belakang hidung di swab didapatkan positif, maka orang itu disebut dengan confirm COVID-19. Adalah semacam warning ya, atau semacam peringatan dari pemerintah bahwa di tempat itu sudah ada ditemukan orang dengan terinfeksi COVID-19. Jadi begitu dia ada terinfeksi, maka sangat memungkinkan bahwa di daerah situ orang yang terinfeksi kan biasanya di satu rumah. Di satu rumah itu kan dia punya istri, punya anak atau punya suami. Nah, anggap saja orang yang terinfeksi ini udah dirawat di rumah sakit. Tapi istri anak kan kita tidak bisa memonitoring bahwa dia itu akan tetap di rumah atau kadang bisa keluar dan sebagainya. Nah, dan kita juga tidak bisa mengetahui bahwa istri, suami, anak tersebut
positif atau negatif kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Ya, nah pada saat ketidaktahuan itu mungkin saja bisa berinteraksi dan kalau kita memasuki area tersebut maka sangat memungkinkan kita akan terinfeksi sehingga diberilah suatu warning bahwa daerah itu adalah daerah zona merah. Oh, Nah, jadi dia ditemukan COVID-19. Apalagi kalau seandainya sudah ditemukan bahwa orang itu positif tanpa ada perjalanan keluar wilayah atau keluar negeri, maka dia dinyatakan bahwa daerah itu sudah transmisi lokal, itu sudah berhati-hati. oh iya, iya. Kalau ada orang datang dari zona merah ini Pak Dokter ya, kan orang kan khawatir begitu. Kadang-kadang menolak begitu. Taruh misalnya datang dari Jogja, dari Solo begitu. Kok datang ke Banjarmasin begitu? Kok diisolasi sebagainya? Itu berapa lama Pak Dokter untuk bisa bertemu kembali dengan keluarga begitu? Itu berapa lama Pak Dokter? Ya, inilah menariknya kita hidup di Indonesia ya. Jadi begini, kadang suatu aturan itu sudah dibuat secara tegas ya oleh Kementerian Kesehatan bahwa orang-orang dengan orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, itu kalau ringan misalnya PDP dia cukup di rumah dan dia harus isolasi diri selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena berdasarkan yang disampaikan oleh para ahli bahwa orang itu tanpa gejala itu munculnya gejala itu berkisar antara 14 hari sampai dia negatif ditemukannya antibodi yang ada di dalam tubuh untuk membunuh virus tersebut. Tapi permasalahannya peraturan hanyalah peraturan ya. Artinya peraturan itu tersendiri belum ada suatu suatu aturan dari pemerintah yang sangat tegas untuk memberikan suatu suatu pembatasan yang betul ya supaya orang tersebut memang betul-betul jangan keluar rumah sehingga akhirnya aturan tersebut bisa dijalankan itu hanya dengan kesadaran diri kita sendiri. Belum ada lagi aturan yang bisa dijalankan dengan adanya punishment ketika orang-orang itu tidak bisa menjalankan aturan tersebut. Nah, itulah sebenarnya sekarang ini peran pemerintah supaya aturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tadi itu bisa dijalankan secara bersama-sama sehingga kita harapkan puncak dari COVID-19 ini akan segera tiba. Begitu puncak itu segera tiba, maka yang selanjutnya adalah terjadinya penurunan dari kasus tersebut. Tapi selama aturan itu belum dijalankan secara tegas, maka puncak itu akan kita dapatkan dalam waktu yang masih lama. Apa artinya kalau puncak itu masih lama? Artinya masih akan terus banyak ditemukan kasus-kasus yang positif tersebut. Itu yang kita khawatirkan bersama-sama selama ini. Tadi Pak Dokter menjelaskan tadi ada OTG Pak Dokter ya? Orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Nah, kalau kita bertemu atau menjenguknya, apakah kita boleh begitu Pak Dokter? Ya tidak disarankan. Iya. Karena dia kan sudah sudah disarankan untuk isolasi diri. Iya. Ya, jadi bahkan di rumahnya sendiri kalau dia ada keluarga, istri atau anaknya atau suami atau anaknya, maka dia diharuskan untuk di kamar sendiri. Iya. Di kamar sendiri, kemudian dia melakukan aktivitas sendiri juga, tetap menjaga jarak dengan orang yang ada di rumah. Iya. Apalagi apalagi hijau begitu. Mungkin jadi ya seperti yang disampaikan tadi, kalau kita berbicara secara provinsi mungkin yang dinyatakan betul-betul daerah transmisi lokal sampai sekarang ini hanyalah Kota Banjarmasin. Tetapi kan kalau dari segi epidemiologi ya mereka akan melihat data per provinsi, maka sudah bisa dinyatakan bahwa Kalimantan ya, provinsi Kalimantan Selatan itu masuk zona merah. Karena pintu masuk orang itu sendiri sebelum ke daerah-daerah kabupaten ya tetap harus melewati daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Dalam hal ini bandara misalnya di Landasan Ulin dekat juga dengan Banjarmasin. Kemudian kalau menggunakan kapal laut juga dia di Trisakti juga masuk bagian dari Banjarmasin. Jadi kalau melihat dari segi epidemiologi tentunya sudah dikatakan bahwa Kalimantan termasuk merah. Tetapi kalau transmisi lokal sampai sekarang disepakati bahwa Kota Banjarmasin yang dinyatakan sebagai kota dengan transmisi lokal. Pak Dokter, kita ini kan semacam was-was gitu Pak Dokter ya. Kapan berakhir? Kapan selesainya? Itu kan memang ya Allah itu kan wabah ini Allah yang bikin.
Kemudian penyakit ini Allah yang mendatangkan. Nah, kalau kita secara medis atau menganalisa Pak Dokter, itu kalau masalah berakhirnya apakah bisa diterka atau dianalisa Pak Dokter? Oh, ini sudah bebas daripada virus corona begitu. Ini sudah zona aman begitu. Itu bisa nggak diterka-terka Pak Dokter? Iya. Jadi begini, sebenarnya seorang ahli matematika dari fakultas dari UGM Universitas Gadjah Mada sudah membuatkan suatu simulasi kapan wabah itu akan mencapai puncak dan kapan dia akan berakhir. Jadi kalau seandainya dikatakan tadi bahwa dalam hal ini per 1 April kemarin itu tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah untuk membatasi ya dalam skala besar, maka puncak itu diperkirakan itu akan berada kalau tidak salah ya bulan Mei. Kalau tidak salah ya yang saya baca. Tapi kalau seandainya puncak itu artinya akan orang terus terinfeksi sampai nanti paling tinggi. Itu puncak namanya. Nah, sedangkan kalau ada diberikan simulasi misalnya pada tanggal 1 April itu ada pembatasan, tetapi masyarakat belum social distancing, dia itu akhir April atau awal Mei itu sudah puncak. Ada lagi kalau seandainya sejak 1 April kemarin itu sudah ada pembatasan yang ketat dari pemerintah dengan aturan-aturan yang kuat dan diturunkannya petugas-petugas yang memang petugas yang memang punya tugas untuk mengawasi tersebut, maka diperkirakan bahwa sebenarnya pertengahan April itu sudah puncak dan dia akan turun. Jadi dari epidemiologi itu, dari pembelajaran epidemiologi suatu wabah, namanya wabah itu nanti suatu saat dia akan mencapai puncak dan begitu puncak dia akan turun sendiri. Ya, entah dia nanti akan naik sendiri itu bagaimana nanti dalam tindakan promotif dan preventif yang selanjutnya. Tapi itu sudah dihitung oleh seorang ahli matematika, dosen di Universitas Gadjah Mada. Kita tidak bisa menebak, tetapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau itu kalau tidak ada pembatasan diperkirakan nauzubillah ya, kita tidak mengharapkan, tetapi mungkin sampai bulan Maret itu akan masih terus meningkat dan jangankan Maret, sampai sekarang aja banyaknya korban jiwa di masyarakat. Kemudian dari tenaga medis dan tenaga paramedis itu sudah banyak yang berguguran. Kita tidak mau hal tersebut terjadi. Baik Pak Dokter, ada namanya ADP, alat APD ya. APD, betul APD. Di dalam masyarakat kita kan banyak sekarang ini orang semua pakai masker Pak Dokter. Ada yang pakai masker seperti begini dan ada yang dijual orang seperti kain begitu. Ini sebenarnya bedanya antara kain yang bisa dibikin oleh ya penjahit begitu dan mereka menutup mata rantai, atau yang lebih khusus begini kan ini ada semacam sudah masuk alat pelindung diri begitu ya, ada sudah ruangan dan sebagainya. Ini yang mana yang sebenarnya? Dan sekarang katanya yang sehat tuh nggak perlu pakai masker begitu. Tapi kalau untuk antisipasi, apakah kita harus pakai masker? Jadi bedanya itu Pak Dokter ya. Tadi masker yang sudah dijual di apotek begitu dengan masker yang dibikin oleh penjahit-penjahit itu bedanya gimana Pak Dokter? Oke, baik. Kepada pemirsa mungkin bisa kita lihat bersama ya. Jadi di depan saya ini sudah ada 3 masker. Pak Ustadz ini ada 3, pemirsa ini ada 3 ya. Kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, yang paling sering beredar di masyarakat dan sekarang lagi langka-langkanya itu itu adalah masker bedah. Nah, ini disebut masker bedah. Masker bedah ini sebenarnya dia terbagi menjadi 3 layar, 3 lapisan. Ya, lapisan luar dia itu sifatnya hidrofobik. Jadi dia sifatnya menolak cairan. Kenapa sifatnya menolak cairan? Supaya begitu ada partikel-partikel cairan yang menempel dia akan turun. Dan lihat lipatannya sendiri ke bawah. Tujuannya supaya dia turun. Itu adalah masker bedah yang lipatan pertama. Ada lipatan kedua, itu adalah lipatan dalam. Sifatnya adalah hidrofilik, artinya dia menyerap air. Fungsinya apa? Ketika seseorang memakai masker ini, kemudian dia itu berbicara atau itu bersin, maka partikel air yang dia keluarkan itu menyerap ke lapisan ini. Ya. Nah, lapisan ini dia pun lipatannya itu ke atas, sehingga begitu ada yang mau jatuh dia
dia tertampung di masker ini. Ini lapisan kedua. Sedangkan lapisan ketiga itu lapisan bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memfilter, ya, memfilter partikel-partikel yang masih bisa masuk sampai ukuran-ukuran tertentu dari masker bedah ini. Masker ini paling sering dipakai oleh dokter bedah pada saat dia melakukan tindakan operasi. Makanya dia disebut dengan masker bedah. Kemudian yang kedua, ini adalah masker N95. Dia harganya lebih mahal, ya. Kalau kita buka, ya, bahasa lainnya N95 ini disebut dengan particulate respirator, ya. Dia banyak tipe. Nah, ini tipe yang salah satu tipenya adalah tipe 9010, ya. Nah, masker ini lebih kecil, dia bisa menyaring partikel dibandingkan masker bedah. Dan dia dibuat sedemikian rupa sehingga dia menutup seluruh wajah daerah kulit yang menempel. Dia tidak ada, kalau dia betul meletakkannya dia akan menutup. Ya, sehingga tidak ada yang bisa lolos selain udara untuk kita bernafas maupun partikel-partikel yang sangat kecil, itu tidak ada yang bisa lolos. Diharapkan nantinya bakteri-bakteri yang kecil, bahkan virus juga tidak bisa masuk. Ya, sehingga perlu diperhatikan, ini sudah sedemikian rupa dibuat supaya dia menempel. Sehingga kalau mau memakai double, yang dipakai terlebih dahulu itu adalah N95, baru masker bedah. Banyak orang terbalik sekarang, yang dipakai itu masker bedah dulu, baru ini. Justru itu jadi bocor. Karena dia tidak menempel di kulit ininya. Nah, ini dipakai oleh dokter-dokter yang khusus menangani pasien di ruang infeksius, di ruang isolasi. Termasuk dalam hal ini pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 tersebut, ya. Nah, sedangkan yang lagi gencar-gencarnya oleh masyarakat ada namanya maskerisasi di Indonesia. Itu adalah masker buatan kita, ya. Nah, masker buatan kita ini bermacam-macam, ya. Ada yang cuma 1 lapis, ya, seperti ini. Ada yang dibuat 2 lapis, ada yang dibuat 2 lapis dan punya kantong di tengah. Tujuannya apa? Supaya dimasukkan kasa yang fungsinya supaya kasa itu menyaring partikel-partikel. Nah, tadi pertanyaannya, orang sehat perlu tidak masker? Kalau pada saat awal-awal terinfeksi, mungkin dari Menteri Kesehatan mengatakan bahwa masker itu hanya untuk orang yang sakit, orang sehat nggak perlu. Tetapi ternyata berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan penelitian yang terbaru itu bahwa ternyata orang sehat pun juga dia bisa terinfeksi COVID-19. Kalau dia terinfeksi COVID-19, maka dia akan bisa menularkan kepada orang lain, Pak Ustadz. Sehingga apa yang dilakukan supaya dia itu tidak menularkan ke orang lain? Semuanya dipukul rata sekarang. Orang sehat pun harus menggunakan masker. Dan yang paling penting sekarang, supaya masker bedah yang sangat langka ini, ya, bayangkan Pak Ustadz sekarang yang dulu harganya itu berapa, cuman 500, sekarang udah naik bisa jadi 10.000, ya. Supaya ini tidak langka, maka orang awam, ya, bukan tenaga medis, gunakanlah masker kain, ya. Jadi saya menghimbau, termasuk di MCCC sekarang kita melakukan gerakan 1000 masker sekarang, ya, habis buat lagi, karena sekarang itu kita akan buat masker sebanyak mungkin, akan kita bagikan kepada orang-orang dan kita suruh untuk pakai semua, sehat ataupun tidak sehat sekarang. Tujuannya apa tadi? Anda mengamankan saya pun mengamankan Anda dengan menggunakan masker tersebut. Dan itu sudah terbukti beberapa negara yang patuh menggunakan masker. Dan kita jangan sampai telat. Kita gunakan masker sejak sekarang. Baik, Pak Dokter. Tadi kan dijelaskan Pak Dokter bahwa ini ada fungsi yang lebih khusus, Pak Dokter, ya. Ini apakah ada waktu pemakaiannya itu? Maksud saya mungkin lama jeda waktu itu, apakah sehari buang begitu, besok ganti lagi yang baru? Atau misalnya boleh dicuci, Pak Dokter? Yang ini, Pak Dokter, ya. Kalau ini yang kain kan jelas kita bisa cuci. Yang ini, Pak Dokter, gimana ini? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang kalau masker bedah itu disposable, ya. Sebenarnya, ya, sebenarnya disposable dalam keadaan yang normal. Disposable itu artinya sekali pakai itu langsung buang. Kalau perlu sekarang itu harus digunting katanya. Karena banyak ada beberapa oknum-oknum mengatakan bahwa yang dibuang pun mereka gunakan lagi, reuse lagi, ya. Nah, yang
yang ini sebenarnya langsung dibuang, tapi ada beberapa karena kelangkaannya itu mereka gunakan lagi, tetapi harus disterilkan lagi. Macam-macam cara sterilisasi, misalnya dengan menggunakan sinar UV, kemudian digosok dan sebagainya. Ya. Tetapi ya itu dia tidak akan efektif lagi. Sedangkan kalau masker kain, memang kelebihannya dia tetap dapat menahan droplet. Kalau kita bersin dia tetap menahan. Kemudian dia dapat dipakai untuk berulang. Dan dia bisa dicuci. Bisa dicuci, dokter. Namun kekurangannya bahwa sebenarnya masker kain ini dianjurkan hanya penggunaannya 3 jam saja. Jadi kalau lebih dari 3 jam dia dasarkan beberapa tulisan-tulisan itu dia tidak akan menahan lagi kalau seandainya ada droplet yang keluar, sehingga harus diganti, dicuci ya. Maka kita bawa aja masker kain yang banyak nanti. Jadi setiap 3 jam diganti ya. Dan dia tidak seefektif masker bedah dalam menahan droplet tersebut, walaupun dia masih bisa tetap menahan droplet tersebut. Tadi Pak Dokter sudah menjelaskan 3 macam masker gitu ya. Ini apakah perlu masyarakat memakai masker umum ini, masyarakat umum yang N95 nih Pak Dokter? Kan tadi harganya mahal Pak Dokter ya. Tapi kan ini lebih canggih gitu ya Pak Dokter ya. Untuk menangkal virus. Mungkin apakah bagus Pak Dokter ya masyarakat umum gitu? Masyarakat yang sehat tidak saya anjurkan untuk membeli N95 ya, karena sudah saya sampaikan tadi bahwa berikanlah kesempatan kepada tenaga medis ya untuk mendapatkan N95 ini ya. Sehingga kalau masyarakat biasa tadi yang sehat, saya sarankan sekarang hanya menggunakan masker kain biasa saja. Yang lebih murah. Berilah kesempatan kepada tenaga medis yang profesional untuk menggunakan masker bedah atau masker N95 tersebut. Tadi Pak Dokter menjelaskan tentang social distancing, itu apa? Social distancing. Itu apa Pak Dokter? Jadi apa itu social distancing ya? Jadi seperti yang kita ketahui bersama tadi ya, bahwa penyebaran dari coronavirus ini itu karena droplet. Nah, droplet itu bukan airborne. Kalau airborne itu saya ngomong seperti ini kemudian saya keluar virusnya, maka orang di ujung jalan sana bisa terinfeksi dari yang saya keluarkan. Itu namanya airborne karena dia melayang di udara. Sedangkan droplet dia bersama dengan partikel cairan yang keluar dari mulut kita, kemudian dia terjatuh. Ya, ada beberapa sitasi mengatakan bahwa dia itu jatuhnya itu antara 1 sampai 2 meter. Paling jauh itu bisa sampai 6 meter ketika seseorang bersin. Ya, pada seorang bersin droplet itu bisa jauh sampai 6 meter. Nah, social distancing itu adalah menjaga jarak. Sehingga ketika kita ngomong di sini mungkin kita ini sekitar 1,5 meter sampai 2 meter ya ngomongnya ya. Ya, saya harapkan saya punya droplet itu saya tidak menularkan kepada Pak Ustadz ya, karena kita sudah jauh dan saya harap juga dropletnya itu udah jatuh sebelum mengenai Pak Ustadz. Seperti itu. Maksudnya social distancing. Artinya dalam hal ini juga kita menjaga jarak ketika kita keluar dan hindari kerumunan. Hindari kerumunan adalah salah satu social distancing karena kita tidak bisa melihat bahwa satu orang yang terinfeksi itu akan menyebarkan kepada yang lain itu. Dan itu ternyata sangat efektif untuk memutus mata rantai dari penyebaran coronavirus yang ada di Indonesia tersebut. Pak Dokter, kalau kita misalnya di rumah ini, kan ada anak, ada istri, ada mertua, apakah harus social distancing tadi Pak Dokter? Apakah harus begitu? Kan di rumah, satu rumah gitu Pak Dokter. Jadi sebenarnya social distancing itu dilaksanakan di tempat-tempat yang banyak ya, kerumunan dan sebagainya. Sedangkan di rumah kalau seandainya kita stay at home ya, kita tidak keluar, sebenarnya dalam satu keluar itu tidak keluar sama sekali. Ya sebenarnya tidak mungkin hal tersebut terjadi. Ya tidak mungkin adanya terinfeksi. Andai pun ada orang yang bekerja, maka tadi disampaikan bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, alas kaki atau sepatu itu ditaruh di luar, dikasih disinfektan ya, dengan semprotan disinfektan. Kemudian masuk jangan berinteraksi dulu, langsung mandi. Kemudian baju dan celana itu ditempatkan di tempat khusus yang kemudian langsung dicuci. Menurut saya kalau seandainya pun dia itu membawa ya, dia tidak terinfeksi ya, maka tidak akan terjadi penularan tersebut. Beda caranya kalau beda ceritanya kalau sebenarnya dia terinfeksi tetapi tidak diketahui gimana. Jadi kalau pertanyaan bagaimana keluarga ya memang sulit kita mengatakan bahwa dia harus social distancing ya. Karena memang ya sudah dalam suatu keluarga ya, kecuali dia sudah tahu ya bisa diatur, tapi kalau belum ya tidak mungkin ya, menurut saya seperti itu.
Pak Dokter, kan biasanya kalau kita ada pertemuan, biasanya ya ada acara, ya beberapa hari yang kan ada pengantenan gitu. Itu biasanya disemprot itu Pak Dokter dengan Hand hand bukan disinfektan. disinfektan, semprot itu. Apakah itu Oh, hand sanitizer. Sanitizer, ya. Oh, dikasih hand di kasar? sanitizer. Itu apakah kita bagusnya lebih cuci tangan dengan sabun atau yang dikasih yang hand sanitizer tadi itu? Oke. Ya, Iya, jadi beberapa jurnal mengatakan bahwa tetap cuci tangan dengan sabun itu jauh lebih unggul ya, Iya, jauh iya, lebih bermakna dalam membunuh bakteri dan menghilangkan virus ya dibandingkan menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer sendiri ternyata juga kadang masih menyisakan beberapa virus atau bakteri yang menempel di kulit. Apalagi cara ini ya, cara mencucinya itu Iya, tidak iya, betul. iya, iya. Dia sudah ada yang ditetapkan oleh WHO cara mencucinya tersebut, tangan tersebutnya. Sebagai contoh mungkin pemirsa bisa lihat bahwa kalau seandainya kita tangan kita itu diberikan hand sanitizer, caranya itu ya pertama-tama diratakan dulu di seluruh telapak tangan. Ya. Ini yang pertama. Ini berdasarkan standar dari WHO. Kemudian setelah itu maka dibalik punggung tangan, kemudian dimasukkan ke sela-sela jari ya. Setelah tangan kiri yang di atas, maka ganti tangan atas yang di atas. Iya, iya, iya. Nah, ya, sela-sela jari. Iya, iya. Kemudian setelah itu ini dulu ya, kemudian ini, kemudian saya lupa ini ya. Iya, iya, iya. Nah, ini ya mengunci. Ngunci itu cuma satu kali, ya, jangan dua kali, nggak perlu. Ya, tetapi ibu jari berada di sisi jari, sisi sisi telapak tangan keduanya. Setelah itu maka langsung menuju ke ibu jari, ya seperti ini. Oh iya. Nah ini di sini juga. Bergantian ya Pak Dokter Iya. ya? Bergantian. Nah kemudian seperti ini. Nah Iya. terakhir digulung Oh iya. dalam. Itu fungsinya supaya di ujung-ujung jari itu mengenai ya. Itu sebelum dicuci Pak Dokter ya? Sabun itu. Anda dikasih hand sanitizer, iya, mulai iya. seperti ini tadi, seperti ini. Oh ya ini saya lupa ini. Sekali lagi yang di sini. Iya. Kemudian seperti ini. Ini. Nah baru seperti Iya, ini. iya, iya. Dulu ada tambahan di sini. Oh. Tapi sekarang dari WHO tidak ada lagi tambahan cukup yang di itu. sampai di sini saja ya. Iya. Nah, kalau sudah menggunakan itu kan terbuat dari alkohol gitu ya, Pak Dokter ya? Alkohol, ya, alkohol campuran dengan glisiren, kemudian dengan H2O2. Kalau kita ingin misalnya makan Pak Dokter, ngambil misalnya kowe ataupun makanan ringan yang lainnya, ini apakah kita cuci lagi Pak Dokter? Sebaiknya cuci tangan. Oh gitu. Ya, Karena mengandung. hand sanitizer itu digunakan kapan? Ya. Pada saat melakukan aktivitas medis bagi petugas medis, pada saat sesudah melakukan aktivitas medis, pada saat sesudah terkena cairan tubuh pasien, ya, pada saat meninggalkan meninggalkan area dari rumah sakit. Ya, nah itu digunakan. Tetapi kalau sudah mau melakukan makan, itu sebaiknya ya cuci tangan dengan sabun. Jadi itu hanya untuk mencegah penularan kalau seandainya di tangan kita itu terdapat bakteri atau virus yang berbahaya. Oh iya. Baik Pak Dokter. Di rumah kita itu kan Pak Dokter ada hewan, kan ada peliharaan gitu ya Pak Dokter ya. Iya. Mungkin ada kucing, mungkin ada Tidak di manusia. Nah, ternyata justru mereka tidak menyangka bahwa ini menularkan dari manusia ke manusia. Justru memang coronavirus yang SARS-CoV ini dinyatakan dulu itu penularannya dari hewan, zoonosis ya,
bukan manusia. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah ini dari hewan, ya dulu dari hewan sebenarnya. Ya. Nah, tapi sekarang ini memang ada beberapa belahan dunia melaporkan adanya kucing yang terinfeksi, anjing yang terinfeksi. Tapi di Indonesia sendiri belum ada laporan bahwa binatang itu terinfeksi dari coronavirus yang ditularkan dari manusia ke manusia. Pak Dokter, kan di masyarakat tuh sering menyalahkan begitu Pak Dokter ya. Oh, ini gara-gara dari Cina begitu. Makan bebas, makan binatang liar secara hidup-hidup. Itu apakah benar? Yang sebenarnya itu kan masyarakat semacamnya menuduh begitu Pak Dokter. Oh, ini gara-gara ini dari Cina ini yang menyebarkan virus karena makan yang tidak bersih, ya kan, dengan makan ular secara hidup-hidup. Itu apakah benar Pak Dokter? Iya. Jadi memang yang namanya masyarakat ya pasti mereka 100 kepala ya 100 pemikiran. Iya. Ya, tetapi kita tetap berpegang pada laporan-laporan yang dikeluarkan oleh otorisasi yang memang ditunjuk untuk dipercaya untuk memberikan suatu jawaban-jawaban ya, terutama kalau kesehatan ya WHO. Sampai sekarang dari WHO sendiri tidak ada mengatakan ya bahwa coronavirus itu berawal dari orang yang suka makan misalnya kelelawar ya, atau orang yang bertingkah laku karena dia makannya macam-macam, itu belum ada memang. Ya. Itu kalau dugaan memang ada beberapa laporan mengatakan ya, misalnya dugaan itu dari dia berawal dari pasar tradisional hewan liar di Wuhan, Cina ya. Kemudian dia berasal dari kelelawar katanya sebagainya. Itu hanya dugaan-dugaan, laporan-laporan yang sifatnya itu belum terbukti secara ilmiah. Ya, jadi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa itu berasal dari hewan liar dan sebagainya. Itu hanya dugaan saja. Sehingga kita tidak usah taklid buta ya istilahnya bahwa itu dari itu, tetapi itu hanya sebagai pertimbangan kita ya sebagai seorang muslim, bahwa memang juga kita harus berperilaku hidup sehat dan memakan makanan yang memang sudah terbukti kehalalannya, tetapi jangan dikait-kaitkan menurut saya. Seperti gitu. itu. Baik Pak Dokter, ini kan biasanya virus corona ini bisa menjangkit bisa berkembang biak di daerah lembab gitu. Tapi sekarang Pak Dokter ya, kalau tuh AC itu kan termasuk daerah lembab. Jadi sekarang ini kan masjid-masjid pada dimatiin AC-nya. Kemudian pintu-pintu semua terbuka begitu Pak Dokter. Itu apakah memang salah satu tindakan preventif Pak Dokter? Iya. Jadi para ahli ya di Indonesia juga mengatakan bahwa ternyata AC itu juga akan memungkinkan virus corona ini yang awalnya droplet itu dia gara-gara kena terpaan angin AC dan sebagainya dia menyebar lagi ya, sehingga yang awalnya di social distancing udah 2 meter nih, dia bisa menyebar jadi lebih jauh lagi, orang jadi terinfeksi. Sehingga ya disarankan sebenarnya kalau bisa sih ya, kalau bisa AC itu tidak dinyalakan dan lebih banyak menggunakan membuka pintu di luar supaya virus atau bakteri yang tidak bagus ya, tidak hanya corona, maksudnya bakteri pun juga dia bisa terbang keluar nanti. Jadi menurut saya sih sebenarnya memang sebaiknya untuk sementara antisipasinya juga kita tidak menyalakan AC. Walaupun penelitiannya ya, ini kita berbicara lagi, ini kan masih pandangan secara beberapa ahli ya, tetapi dia tidak menjadi evidence base atau dasar kepercayaan yang tepat ya. Belum ada penelitian jurnal yang saling dibandingkan bahwa itu ternyata menularkan. Tetapi tidak salahnya kita mencoba hal tersebut. Nah, sekarang nih Pak Dokter ya, dalam wabah sekarang ini kan orang sering misalnya olahraga, jogging, lari pagi. Itu kebiasaan itu kalau kita teruskan bagaimana Pak Dokter? Kan biasa lari jauh begitu ya. Nah, sekarang teruskan begitu. Apakah salah satu tindakan preventif atau pencegahan Pak Dokter? Ya, olahraga itu sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan imunitas diri kita, ya, meningkatkan imunitas. Tetapi ya perlu diperhatikan dengan imbauan pemerintah untuk social distancing. Tentunya olahraga-olahraga yang sifatnya outdoor kita ganti dengan olahraga yang sifatnya indoor. Lari misalnya kita, kalau seandainya bagi yang mampu mungkin beli treadmill ya dipersilakan untuk lari di dalam rumah saja. Kalau yang tidak mampu mungkin ya, gunakan olahraga lain yang tanpa memanfaatkan lebar, tanpa memanfaatkan jauh ya. Gunakan lebar rumah yang ada saja. Misalnya orang yang awalnya berlari diganti dengan senam hanya berdiri saja, atau senam sambil menonton YouTube ya, senam yang di satu tempat diam saja. Itu seperti apa? Menurut saya banyak hal-hal yang bisa dilakukan olahraga tanpa meninggalkan kebiasaan lama ya, seperti itu.
Tadi Pak Dokter jelaskan bahwa disarankan kalau AC itu kan dimatikan begitu. Nah sekarang pengganti AC itu kan ada kipas angin begitu Pak Dokter. Ini mungkinkah virus itu bisa menempel di kipas angin begitu? Iya, jadi yang dikhawatirkan itu oleh beberapa peneliti justru penyebaran itu karena adanya hembusan udara. Oh, ya. iya. Ya, hembusan udara itu kan disebut angin ya, gerakan Iya, udara iya, itu. iya. Ya salah satunya ya kipas angin Kipas itu ya, angin. sehingga dia anggaplah misalnya ada tiba-tiba AC atau kipas angin di sebelah, saya bersin, ya Oh, bersin. iya, Dan iya. saya kebetulan tidak pakai masker, orangnya jauh aja di sana. Logikanya kalau dia droplet sebenarnya dia tidak akan tertular jauh ke sana. Tapi karena ada hembusan kipas angin, Iya, droplet iya, iya. itu menjadi lebih jauh karena bantuan dari angin tersebut. Ya jadi ya Berarti seyogianya dimatikan juga Pak Dokter ya? matikan. Atau sebenarnya paling bagus itu ya kita pakai masker. Ya. Betul. Ya, Bapak kan Pak Ustadz kan bawa masker nih, dipakai saja. Saya juga sebenarnya bawa masker. Kita pakai saja seperti itu. Tadi Pak Dokter ya, kan ada kalau orang sudah terkena virus corona begitu. Itu pemeriksaan pasien corona itu pakai rapid atau swab itu bedanya apa Pak Dokter? Pakai rapid atau SWAP, swab itu? Swab ya. Swab itu apa bedanya Pak Dokter? Jadi sekarang untuk mendiagnosa seseorang bahwa dia itu terkonfirmasi coronavirus adalah dilakukan pemeriksaan ya, ada tidak virus di dalam tubuh dia tersebut ya. Nah, berdasarkan penelitian 90% lebih coronavirus itu ditemukan di daerah saluran nafas ya, melalui hidung, tenggorokan sampai dari alveolus. Sehingga paling bagus itu sebenarnya pemeriksaan itu adalah dengan cara bronchoalveolar lavage ya, artinya diambil cairan, tetapi itu tidak memungkinkan. Sehingga dilakukan swab. Swab itu dimasukkan suatu alat ke dalam ke belakang hidung, masuk ke dalam. Kemudian setelah menyentuh daerah belakang hidung ya, nasofaring, maka dia diputar ya di kapas tersebut sehingga mengenai seluruh area, kemudian ditarik, kemudian dia dimasukkan ke dalam suatu media ya, namanya virus transport media VTM. Nah, virus transport media tersebut dikirim dan dilakukan pembiakan dengan proses namanya PCR, polychain reaction ya. Nah, setelah itu di PCR terlihat di situ, oh ada virus namanya corona, baru orang terkonfirmasi coronavirus. Nah, itu caranya melihat sendiri virusnya ada atau tidak. Cuma prosesnya itu sangat lama, ya, lebih dari 3 hari PCR tersebut. Belum lagi nanti belum lagi dia dikirim ke Jakarta, ya, misalnya masih di Jakarta atau di Surabaya, kemudian dokumen-dokumen, sehingga PCR atau swab itu lama pengerjaannya. Ada yang lebih cepat namanya rapid test. Rapid test itu melihat tubuh kita itu sudah ada terbentuk antibodi tidak terhadap, misalnya seperti ini, Pak Ustadz terkena, nauzubillah ya, mudah-mudahan jangan orang lain. Si A terkena coronavirus. Si A terkena coronavirus, kemudian dia itu tidak bergejala, Pak, atau hanya demam atau batuk kecil, ya. Nah, pada saat dia terinfeksi sebenarnya sistem imun di dalam tubuh itu sudah melakukan suatu pertahanan ya, dengan membentuk suatu antibodi. Antibodi itu disebut juga nama lainnya imunoglobulin, yaitu antibodi. Apa fungsinya itu? Untuk mematikan virus yang ada di dalam tubuh. Jadi virus itu yang matikan nanti antibodi kita. Nah, antibodi pertama kali dibentuk itu adalah IgM, namanya imunoglobulin M. Dia itu terbentuk kapan? Antara 5 sampai 7 hari pada saat si A itu terinfeksi. Nah, jadi kalau seandainya orang mau periksa, rapid test itu menilai IgM yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita hari ini baru terinfeksi, belum terbentuk IgM, diperiksa rapid test hasilnya negatif karena belum ada IgM. Karena rapid test itu tidak secara langsung melihat virus itu ada, tetapi melihat antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita. Baru dia, kalau seandainya dia itu ada, baru dibaca oleh rapid test tersebut. Nah, kalau seandainya ya si A tadi bisa bertahan 5-7 hari terbentuk IgM, baru dia terlihat bahwa dia itu ada coronavirus. Tetapi pada saat dia rapid testnya positif, dia itu sebenarnya antibodi udah terbentuk. Kemungkinan dia menjadi sembuh itu menjadi lebih baik. Tetapi kadangkala yang rapid test itu negatif karena apa? Karena dia itu lambat membentuk IgM, sehingga rapid test negatif padahal dia coronavirus sudah. Akhirnya orangnya meninggal.
Ya, nah itu yang makanya rapid test itu masih dikatakan dia masih belum bisa menyatakan bahwa seseorang confirm. Tetap yang utama itu dengan swab test, karena swab test itu begitu terinfeksi langsung bisa kita swab, kemudian langsung kita bisa PCR kan. Ya harapannya nanti kepada pemerintah tidak hanya terpusat di daerah Jawa saja, di Kalimantan Selatan bahkan di semua provinsi yang ada di Indonesia punya fasilitas untuk PCR tersebut supaya cepat untuk penanganannya. Iya. Pak Dokter, ini bukan terakhir Pak Dokter ya. Ya. Kebiasaan kita itu sebelum kita cuci tangan itu cuci tangan ke dalam masuk rumah itu katanya jangan pegang mata, jangan pegang hidung, jangan pegang mulut. Itu apa sebenarnya Pak Dokter? Kok begitu lebih prinsip begitu Pak Dokter? Mungkin apa itu Pak? Jadi ya sebenarnya coronavirus itu menginfeksi seseorang, misalnya dia nempel di kulit kita, dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tidak rentan begitu ya kalau. Tapi kenapa dia bisa terinfeksi? Karena dia mengenai mukosa. Di mana saja mukosa, ya mukosa di dalam tubuh kita. Mukosa mata kita ini mukosa. Tangan kita menyentuh mata, maka virusnya akan terinfeksi. Dia akan masuk melalui mata. Dia akan terkena mukosa mata. Dia akan melakukan replikasi di sana. Apalagi hidung. Dalam hidung itu mukosa, begitu kita ngorek hidung ya istilah Banjarnya, betul. dia akan nempel atau terisap langsung ke dalam. Atau mulut kita di dalam ini udah mukosa, kena dia langsung terjadi lebih replikasi. Rentan, ya, lebih cepat begitu ya. Jadi makanya mungkin saja sebenarnya tangan kita ini ada coronavirus, tapi kemudian kita cuci tangan, bebas tangan kita dari coronavirus. Nah, seperti itu. Jadi ya memang harus sesering mungkin katanya untuk cuci tangan. Ya bukan hand sanitizer loh Pak Ustadz. Ya cuci tangan sebenarnya yang terbaik. Hand sanitizer itu adalah membantu saja sebenarnya. Makanya saya juga heran kenapa sampai hand sanitizer juga diborong oleh orang-orang tertentu sehingga menjadi sangat-sangat langka di pasaran. Baik Pak Dokter, mungkin harapan apa Pak Dokter? Mungkin menyampaikan kepada petugas-petugas ini kan petugas ini garda depan Pak Dokter ya. Artinya hidup matinya mereka begitu. Kita terima kasih sama dokter, perawat begitu. Semacamnya ya diambang lah kehidupan mereka itu. Ya. Mungkin harapannya Pak Dokter apa ini barangkali? Ya, harapannya yang pertama tentunya kita berharap bersama bahwa semoga coronavirus itu bisa cepat diatasi di Indonesia. Jadi yang paling penting adalah masyarakat, warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah dan secara umum itu selalu berpikir positif ya. Jangan cepat sekali percaya dengan berita-berita ya yang sumbernya itu tidak jelas. Jangan cepat sekali termakan oleh hoax yang ada. Karena biar bagaimanapun ya berita negatif, hoax itu akan mempengaruhi mental seseorang yang nantinya akan mendropkan kondisi seorang yang nantinya imunnya tersebut akan turun. Jadi pesan saya ya kalau ada berita-berita yang tidak jelas dan sebagainya, lebih baik ditahan dulu, ditanyakan kepada ahlinya. Kalau punya kenalan dokter atau kenalan yang lebih tahu lagi ya sebaiknya ditanyakan dulu sebelum disebarkan. Itu saran yang paling penting yang pertama. Dan harapan saya kepada para petugas yang bertugas di garda depan ya, harapannya tetap jaga daya tahan tubuh, gunakan alat pelindung diri sesuai dengan level-level yang ada, dan semoga mereka sehat selalu ya, karena kalau tidak ada mereka ya kita menggantungkan harapan, maksudnya ke siapa lagi ya, karena mereka lah yang punya keilmuan ya, yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang selama ini terinfeksi dan memiliki infeksi yang berat ya. Sehingga harapannya petugas itu jaga diri lah mereka. Kita berdoa semoga mereka sehat selalu, dan kepada pemerintah tolong sekali saya harapkan perhatikanlah alat pelindung diri dari mereka. Kalau perlu produksi secara massal ya. Jangan pandang bulu ya, semua pabrik-pabrik yang produksi semuanya ya. Itu harapan saya. Kemudian juga kepada teman-teman saya relawan MCCC Kalimantan Selatan ya, terima kasih atas apa yang dilakukan selama ini. Yang dikerjakan itu sudah tanpa pamrih ya oleh mereka, semata-mata
hanya untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19 tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas ya. Dan tentunya kita berikhtiar bersama tetap menjaga kesehatan ya. Walaupun bekerja nanti bertugas untuk memutus mata rantai di bidang promotif dan preventif, tetap jaga daya tahan tubuh ya. Tetap sarapan, makan, kemudian minum makanan yang bergizi, konsumsi suplemen ya, agar daya tahan tubuh mereka itu meningkat. Dan kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ujian ini yang memberikan pelajaran bagi kita semua itu dapat segera berakhir dengan cepat, Pak Ustadz. Ya, tentunya doa kita bersama itu sangat pasti akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Pak Dokter, kami terima kasih atas kesempatan Dr. Haji Mirdi Muzada Elva, spesialis penyakit dalam. Dan waktu yang diberikan kami sangat bermanfaat sekali, ilmu ataupun informasi tentang corona ini. Dan sekali lagi mungkin kita sebagai umat Islam harus hidup bersih. Dan sejak 14 abad yang silam Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita an-nazabatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Cuci tangan itu udah 14 abad yang silam Rasulullah menyuruh kita untuk bersih dalam hidup kita. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita salamannya jauh saja, Pak Ustadz.